Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan dari apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Junaidi maupun Pak Kawi, bahwa memang smart city itu sampai ke akar-akarnya ya, sampai smart garbage tadi ya. Ya, saya ingin menekankan atau ingin lebih fokus pada bagaimana sebenarnya smart city itu di ranah kita, karena ranah pendidikan, di pendidikan maupun karena ini yang menyelenggarakan juga PSPPR, maka bagaimana sebenarnya perencanaannya ke depan itu seperti apa? Ya, tetapi saya ingin sekali lagi bertanya begitu. Ini saya kutip dari Holland yang memang dari Conference Smarter Cities itu beliau juga menuliskan bahwa kadang-kadang smart city atau apapun itu sebenarnya hanya klaim dari si kota itu, gitu. Jadi all too often self-congratulatory. Jadi ini biasanya mereka yang mengklaim bahwa kotanya ingin smart, saya ingin pintar, ingin cerdas dan sebagainya. Nah, padahal Holland juga mengungkapkan yang di bawah ini bahwa ini seharusnya secara progresif, ya, bahwa kalau ingin menuju pada kota yang lebih cerdas begitu, secara serius biasanya memang mulai dari tadi yang disebutkan Pak Junaidi dengan human capitalnya. Kemudian daripada sekedar hanya membabi buta bahwa berdasarkan IT saja. Ini yang seringkali kita terjebak pada klaim-klaim yang semacam ini, bahwa smart city ya memang IT penting, tapi IT tanpa human capital atau tanpa SDM yang mumpuni sebenarnya juga tidak berarti. Nah, kemudian ini juga ditantang lagi oleh sebenarnya oleh IBM company, ya, tadi yang disebutkan oleh Prof juga, bahwa memang kecenderungannya sekarang ini kita akan menghadapi beberapa fenomena di mana mungkin kota atau wilayah dan sebagainya itu semakin kecil, semakin terhubungkan secara merata dan semakin cerdas. Ini yang bisa kita lihat juga. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Jadi logo dari logonya pun sebenarnya dari tadi Amsterdam gitu ya, dari Amsterdam gitu, atau I am Amsterdam ya, seperti itu. Kemudian juga Smart City Coach ini yang sebenarnya bagaimana kota-kota itu membranding dengan istilah-istilah smart, cerdas dan sebagainya. Padahal mungkin kita juga belum tahu apa sebenarnya di balik program mereka. Kemudian juga Durban, kemudian juga Kansas dan sebagainya. Ini banyak sekali, termasuk Turin ya, Torino di mana Juventus berada, dan Bologna. Nah, saya bersyukur bahwa Pak Junaidi tadi sudah merangkum sebenarnya bagaimana konteks dari smart city konsep itu dengan istilah-istilah XYZ city tadi. Jadi ada, kalau di sini kita mungkin bisa melihat ada Fluid City, Cyber City, Network City, Ubiquitous City, Autonomous City, High Tech dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya posisi kalau memang kita bisa memetakan itu akan lebih baik. Tapi tadi Pak Jun sudah sedikit banyak di halaman 11 kalau saya baca tadi memperlihatkan sebenarnya smart city itu adalah irisan atau himpunan dari beberapa konsep ini. Tapi mungkin ini masih mempunyai peluang untuk kita perdebatkan atau kita diskusikan lagi. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya smart itu bukan tujuan akhir sebenarnya. Ya, ini hanya semacam model saja, bahwa di mana nanti cerdas itu kan biasanya kita sekarang cerdas, tapi tujuan kita mungkin hidup pada saat tua kita enak, gitu, masuk surga dan sebagainya. Ini kan tujuan akhirnya. Ini kalau ini saya ibaratkan jadi sustainable condition tadi. Ini yang disampaikan oleh Paul. Nah, ini juga kita tidak bisa lepas bahwa memang Freeman and Perez, kemudian juga Peter Hall sudah mengungkapkan bahwa sejak pertumbuhan kota-kota di dunia, ya, sampai ini diprediksikan 2050
dengan populasi penduduk misalnya ini 50% sekarang penduduk dunia ada di kota gitu, memang kita berada di sini dan kita main-mainnya itu memang main-main komputer, telepon dan internet ini sudah jelas. Tapi bagaimana nanti misalnya ketika penduduk di kota itu sekitar 70%, apakah itu berarti bahwa kita semakin cerdas begitu? Ya, karena ini juga physical system ke organizational system. Sebenarnya cerdas itu adalah masalah pengelolaan saja, misalnya seperti itu. Nah, ini saya ketika membaca, merangkum beberapa model, memang ada dua hal yang berbeda. Gitu. Ketika di sini kita lihat lagi lebih teliti, Amerika dan Asia itu biasanya memang sangat tergantung pada penggunaan teknologi ICT, gitu ya, untuk merencanakan dan men-share semua sumber daya yang ada bagi perbaikan lingkungan yang lebih baik, sosial, ekonomi maupun lingkungan fisik gitu. Tapi kalau Eropa model itu biasanya mereka lebih holistik, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Junaidi maupun Pak Kawi itu ada 6 tadi, memang itu lebih banyak memotret pada keholistikan dari konsep smart city ala Eropa gitu. Sehingga ketika kita melihat bahwa smart city di Eropa itu rankingnya ya kotanya itu saja, Copenhagen, kemudian Amsterdam dan sebagainya. Sementara kalau mungkin di Asia kita punya Putrajaya misalnya, kita punya juga di Jepang banyak Fujisawa, kemudian tadi Dalian dan sebagainya. Sementara kalau di Eropa dia lebih bagaimana memperkuat yang ada itu menjadi pengelolaannya menjadi lebih baik dengan bantuan ICT. Nah, saya refleksi saja apa yang disampaikan oleh Pak Kawi tadi, memang benar bahwa Direktorat Perdesaan dan Perkotaan di Bappenas, ini saya juga mengambil diberi oleh mereka, tapi sebenarnya bisa kita temukan di internet juga, bahwa ini masih rancangan. Ketika kemarin ada diskusi mengenai Compact City yang dimana memang beberapa terkait di sini, sehingga mereka sudah statement atau sudah menyatakan bahwa kota masa depan Indonesia itu adalah kota yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini dengan tegas, ya, dengan tegas mereka sudah berani, atau Bappenas itu sudah berani menyatakan tadi seperti yang disampaikan Pak Kawin, smart city, livable city, dan green economy city. Ini 3 gabungan konsep yang sebenarnya juga, apakah livable city saja sebenarnya cukup, misalnya seperti itu, apakah green economy saja sebenarnya cukup, atau tiga-tiganya harus bagaimana memadukannya dan sebagainya. Tapi kita lihat bahwa smart city di sini yang dimaksud adalah kota yang inovatif, kreatif, dan berbasis IT. Sementara yang livable city adalah kota layak huni, berkeadilan dan keragamannya, diversitasnya juga tinggi begitu. Kemudian green economy city adalah kota-kota yang produktif, hijau, dan berketahanan iklim. Ini adalah pernyataan dari rancangan KSPN, dari kebijakan dan strategi perkotaan nasional. Ya, sehingga apa yang tertulis di sini sebenarnya menjadi tantangan kita, dan ini diakui juga oleh Bappenas bahwa memang untuk menuju standar minimal saja itu masih harus sampai 2025 misalnya. Sehingga karena sampai saat ini itu masih sekitar 60% kota-kota yang ada di Indonesia itu yang paling nggak standarnya itu memenuhi, sementara yang 40% lagi masih standarnya masih di bawah itu, masih di bawah standar minimal. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, dan Bappenas juga sudah menyatakan bahwa sampai 2025 ya paling tidak ini menjadi impian lah paling tidak. Tapi ketika 2025 itu sampai 2050 ini mungkin sudah visible di kebijakan dan strategi perkotaan nasional. Nah, ini lalu bagaimana smart city di Indonesia? Ini saya mengambil dari yang disampaikan oleh Bappenas tadi. Kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern atau ICT untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi
dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Sebenarnya ini adalah elaborasi dari smart city ala Eropa, sehingga yang 6 tadi dijejerkan, tapi saya tidak melihat mobilitasnya di mana dan sebagainya. Tapi oke lah, ini kita pakai juga gitu, karena Peter Nitschkamp dan Karel atau apa ini yang dari Belanda itu memang menuliskannya seperti itu. Nah, tapi seberapa smart sebenarnya Indonesia saat ini? Apakah kalau kita melihat penggunaan ICT saja, sebenarnya kita boleh berbangga ya, bahwa misalnya di Bandung itu nomor 6 dan Jakarta itu nomor 1, bahkan itu paling setiap harinya atau jumlah dari tweet yang keluar tiap hari atau tiap tahun di jumlah itu paling tinggi sedunia, bukan main. Jadi bagaimana masyarakat kita yang dengan kondisi sosial ekonomi yang terbatas ini, sebenarnya mereka juga oke saja sebenarnya, lebih smart Pak. Jangan tanya isinya dulu Pak. Yang penting frekuensinya banyak. Isinya rasa dari uang kan. Rasa smart sih penting bejo. Laki Siti loh. Ya, dan ini memang kalau kita lihat di sini di Facebook, di Twitter dan sebagainya, itu memang kekuatan sosial ini bisa memang mengangkat nama Indonesia. Ya, dan di sini disebutkan bahwa small medium enterprise itu mendapatkan keuntungan yang paling besar di sini. Kemudian trending topik, apalagi kalau pas Indonesia mencari bakat atau apa itu selalu ya dan sebagainya. Ini bukan main sebenarnya. Tapi sebenarnya juga kita tadi isinya apa, perilakunya apa, itu mungkin beda lagi. Kita bisa melihat tidak, ini bedanya kota Semarang, kota Medan, dan kota Jakarta. Tidak ada bedanya. Semua sama-sama mengaku orang yang cerdas gitu, menggunakan kendaraan karena memang bisa lebih cepat, tetapi kenyataannya ya tidak lebih cepat dari apa yang mereka bayangkan. Oh, ini ada Jogja Pak? Ini Mas Rebal. Mas Pawe. Ya. Jadi seberapa jauh kecerdasan kita itu di sini. Nah, ini saya ingin juga membaca buku dari Stephen Graham, itu kayaknya profesornya Pak Agam dari Newcastle University, dan Simon Martin, tentang splintering urbanism ini. Jadi di sini menggambarkan bagaimana sebenarnya penggunaan teknologi, kemudian infrastruktur yang ada itu juga sebenarnya mencarut-marutkan wajah kota sebenarnya dari apa yang kemudian digambarkan semula. Misalnya tujuannya sebenarnya semakin memperpendek jarak dan sebagainya, tapi ternyata merusak, misalnya seperti itu dan sebagainya. Kemudian dari mungkin yang dari geografi mungkin juga akrab dengan Eagle Tree ini, memang dalam Cyber Cities Reader itu disebutkan bahwa kita kemudian lanskapnya itu sudah bukan manusia lagi gitu, tapi didominasi oleh kecepatan, speed, light, and power. Nah, dari situ saya lebih banyak merenung begitu. Sebenarnya kalau kita memperlihatkan ini, sebenarnya apa yang ada di depan mata kita, misalnya di yang sebelah kanan ini kita melihat, ya kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa mendapatkannya, begitu. Bahkan orang yang di bawah ini, bagaimana cara mereka hanya efek dari namanya apa ya, tekanan tinggi, gitu. Ya, dan memang one person infrastructure is another person difficulty. Ini jelas bahwa bisa saja seperti yang disampaikan oleh rencana Jokowi itu juga tol dalam kota itu sebenarnya ya hanya untuk sebagian masyarakat saja, sementara untuk masyarakat yang lainnya adalah mereka terusak, gitu, merusak masyarakat yang lain.
Kemudian kita juga melihat ini di India, Bangalore, juga yang di kanan itu adalah contoh ICT Park yang ada di sana. Jadi benar-benar mensegregasi masyarakat di sana. Jadi fasilitas-fasilitas eksklusif yang ada di depan mata mereka itu hanya sebenarnya tidak bisa mereka dapatkan. Bahkan mungkin mereka ya lumayan bisa untuk jalan-jalan anak-anak, tapi paling tidak apa sih manfaatnya dan sebagainya mereka mungkin tidak tahu. Ya. Jadi smart city tidak pernah. Ini hanya renungan saja dulu. Iya. Iya. Kemudian kita juga sering mendengar Science City atau Science Village, jadi bukan hanya city tapi village juga. Kemudian ada Silicon Valley, termasuk yang di Bangalore maupun di Bandung itu Silicon Valley. Kemudian ICT minded dan sebagainya. Sebenarnya ini apakah benar-benar menunjukkan kebutuhan kita secara komprehensif begitu, atau sebenarnya ini hanya parsial saja? Kemudian kita juga malah terbatasi dan hanya saya menyebutnya pseudo city. Artinya ini pura-pura city saja, tapi sebenarnya ini hanya kawasan yang kemudian tidak mempunyai fungsi penuh sebagai kota dan sebagainya. Nah ini apakah hal-hal semacam ini yang layak kita sematkan pada smart city yang ingin kita rencanakan atau kita peroleh? Tergantung dari Kacamata Profesor Kampung. Kemudian yang bagus ditawarkan oleh Graham Nassy adalah pendekatan dan proses sosioteknik. Jadi ini adalah bagaimana peran dari perencana, ya peran perencana atau desainer, urban designer untuk mencegah adanya global connection. Mereka memang bisa kemana-mana, tapi sebenarnya local disconnection. Ini yang sebenarnya baik untuk renungan kita juga. Artinya proses-proses semacam teknik campur sosial dan sebagainya sebenarnya yang ini kita pelajari di planning dan sebagainya mungkin bisa bermanfaat, tapi seberapa jauh ini bisa kita terapkan. Nah yang jelas bahwa sistem yang dikembangkan lebih mampu, artinya kita tagih nantinya lebih mampu menjamin kehidupan kota yang lebih baik. Ini di Fujisawa misalnya memang mereka dibuat dengan 3 layer begitu, layer energi yang bawah, kemudian layer informasi geolo itu, kemudian baru bentukan fisiknya. Ini yang ada di sana, dan ini oleh Panasonic memang kemudian digunakan hal yang sama di Dalian Cina. Nah kemudian juga kita mempunyai kesempatan pula seperti di Edinburgh ini. Mereka kalau kemarin baca disertasinya temannya Pak Bobi ada Build Back Better gitu, ini Build Back Smarter. Jadi ini smart city atau konsep-konsep ini sebenarnya bisa digunakan, tadi Pak Jun sudah menyinggung bagaimana memperbaiki kota yang sebenarnya Aceh, kemudian juga sebenarnya ketika bangkit lagi itu memang sudah direncanakan menjadi kota yang lebih smart, lebih cerdas gitu. Nah ini masuk ke agenda riset sebenarnya. Uni Eropa sudah jelas bahwa tadi ada 6 dan sebagainya, dan mereka sudah menjelaskan bagaimana peran dari government, akademik maupun komersial ini pada capaian-capaian smart city. Kemudian IBM dan beberapa company lainnya juga sudah memperlihatkan sebenarnya di mana proyek mereka, dan itu biasanya dengan 3I, jadi instrumented, interconnected, dan intelligent. Dan ini biasanya memang skalanya skala yang lebih kecil, gitu, karena mereka juga tidak bisa mencapai atau merangkum beberapa skala kawasan yang lebih luas. Artinya ini memang beberapa pilot project saja sebenarnya apa yang dilakukan oleh IBM. Nah ini tadi yang 6 tadi sebenarnya lebih holistik begitu, lebih komprehensif. People, living, environment, mobility, ekonomi, dan governance. Kemudian indikatornya juga sudah jelas bahwa tadi ada misalnya kalau smart governance itu adalah enabling supply and demand side policy, kemudian transparency and open data, dan ICT and e-government. Ini sebenarnya beberapa penelitian sudah dilakukan di PWK juga atau mungkin di MBKD, tetapi beberapa hal mungkin bisa kita lihat sebenarnya. Dan
Jadi indikator per indikator ini saja bisa kita teliti. Nah, ini indikator-indikator yang dikembangkan di Bappenas gitu. Jadi Bappenas punya indikator tadi memang 6, mereka benar-benar mengambil dari Uni Eropa gitu. Kemudian indikatornya sudah diperjelas, tapi detail subindikatornya sebenarnya masih bisa didetailkan. Misalnya perumahan seperti apa yang memang nanti kualitas hidupnya menjamin lebih baik dan sebagainya. Ini adalah Bu Patricia Lombardi, ya tahun 2010 dan 2011 saya bekerja sama dengan Bu ini, tapi di Politecnico di Torino, tapi dengan apa yang tadi triple helix tadi salah satunya juga oleh Bu Patricia Lombardi ini, tapi saya menjadi tahu bagaimana cara mengeksplorasi tadi indikator-indikator yang ada di dalamnya tadi. Jadi spesifik, significant, dan stretching misalnya, kemudian M-nya apa dan sebagainya. Memang ini punya ukuran-ukuran tertentu. Dan ini ada lagi dari unit lain, dia juga faktornya atau aspek yang kemudian dibahas juga dikeluarkan 36 lagi, tetapi semuanya ini menjadi sebuah definisi gitu. The smart city is sustainable for the digital client, for digital community, for digital citizen, and etc. gitu ya. Dan ini diukur hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini kira-kira. Jadi mereka juga punya standar-standar, kecuali yang 6 tadi mereka juga punya standar lain. Karena tapi yang mungkin kita bisa perbuat, apakah standar 6 dan standar yang mungkin hampir 12 ini sama hasilnya dan sebagainya. Kemudian implikasinya bagaimana? Kemudian tindak lanjutnya misalnya seperti itu. Nah, ini saya ingin bagaimana sebenarnya nanti secara spasial itu kota cerdas itu bisa teraplikasikan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jun tadi. Jadi ada 3 memang. Kalau saya bisa melihat di sini memang ada 3, tapi bagaimana nanti jelasnya, karena yang di bawah sendiri ini adalah apa yang ditulis Pak Jun, knowledge based agglomeration atau cluster. Kemudian yang kedua adalah innovation system. Mungkin digital itu di atas sendiri, tapi Pak Jun tadi menuliskan human kalau nggak salah. Ya, jadi mungkin nanti kita bisa diskusikan Pak, untuk yang human itu ya gimana dan sebagainya. Tapi paling tidak dari spasial konfigurasi ini sebenarnya kita punya cara atau punya peluang bagaimana kemudian apa yang sudah didiskusikan oleh Pak Jun tadi di awal bisa kita isikan di sini. Kemudian sebenarnya ada kemungkinan bagaimana secara administrasi, tapi ini administratif seperti yang disampaikan Prof. Jun juga, bagaimana mengamati tadi lalu lintas oleh sama Mas Diki Brigade coba. Itu Eka. Ya. Kemudian sebenarnya juga ada model-model cluster yang dikembangkan. Jadi karena kalau saya lihat apalagi di ICT Park gitu misalnya, memang ada zona apa dan sebagainya. Yang ini tadi saya gambarkan bahwa sebenarnya dia bukan kota, tapi dia benar-benar tertutup dan sebagainya. Kita tidak bisa akses dan sebagainya. Nah, ini yang apa yang disampaikan Pak Kawi tadi sebenarnya smart grid. Saya sangat senang dulu ketika pulang bahwa ada yang mengambil smart grid ini dari Pak Ahmad Agustiawan, itu disertasinya tentang smart grid, tetapi memang sangat kesulitan kalau kemudian smart grid itu diterapkan di Indonesia karena memang sangat berbiaya tinggi dan mungkin teknologinya juga kompleks. Tapi overall saya melihat bahwa tadi bahwa penduduk, kemudian kebijakan,
mobility dan sebagainya itu sebenarnya juga bisa tercermin dari bagaimana bentukan atau morfologi kota. Kita tahu bahwa Barcelona 22,8 juta penduduk, Atlanta juga 2,5 juta penduduk dengan luas yang hampir 220 kali lipatnya Atlanta. Sementara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit 2,8 juta penduduk, tapi Barcelona bisa memanage kotanya secara smart gitu ya, mungkin lebih kecil ya, smaller tadi, flatter dan mungkin smarter. Nah ini catatan akhir saya saja dari saya bahwa konsep kota cerdas atau smart city masih memungkinkan terus dikembangkan atau dieksplorasi baik konsep, metode maupun beberapa aplikasinya, terutama terkait dengan kondisi unik di negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian munculnya konsep kota cerdas juga perlu secara kontekstual dikritisi. Ini saya tadi memperlihatkan sebenarnya terutama terkait beberapa potensi permasalahan yang bakal timbul. Seperti apakah memang itu nanti connected atau malah membuat segregasi. Sebenarnya pengennya inklusif tapi eksklusif. Sebenarnya pengennya simple tapi malah kompleks dan sebagainya. Ini perlu kita lihat dua dikotomi atau dua hal ini utop ini. Kemudian terkait dengan hal tersebut banyak riset perencanaan yang bisa dikembangkan. Mulai dari tipe pengukuran kota cerdas sendiri berdasarkan beberapa mungkin yang sesuai dengan indikator di Indonesia, sampai pada alternatif atau kelayakan implementasi bentukan fisik maupun sistem. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.